Selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Kita lanjut membahas tentang masih terkait dengan cara mendapatkan judul skripsi ya kawan-kawan. Nah, jadi kita lanjut terkait dengan topik pembahasan judul skripsi di bidang hukum pidana ya, yang udah kawan-kawan ajukan. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai tindak pidana mati, penggunaan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jadi pada video sebelumnya sudah sampai situ. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tapi kami mau ingatkan ya kepada kawan-kawan bahwa dalam hal ini kami membantu, bukan mau mengajari, karena kita masih sama-sama belajar dan saling mengingatkan jika ada sesuatu yang kami jelaskan itu yang keliru, mungkin bisa diluruskan kalau misalnya kawan-kawan mendapati hal yang demikian. Jadi kita saling mengingatkan seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut kita bahas soal, nah ini ada yang mengajukan tentang restoratif justice. Ada dua, satu tentang restoratif justice, dia masih mau mencari. Yang kedua dia mau bahas restoratif justice terhadap sistem pemidanaan melalui ajas Rechterliche pardon. Nah, tapi putusannya belum dapat. Nah, itu yang intinya bahwa terkait dengan restoratif justice. Nah, restoratif justice. Nah, itu kan bisa dibilang upaya di luar pengadilan ya. Nah, upaya atau alternatif penyelesaian masalah yang dilakukan di luar pengadilan. Nah, kawan-kawan bisa lihat tuh bahwa begini, ini mau dibahas apanya dulu tadi kan? Apakah dari segi normatif atau dari segi empiris? Misalnya dari segi empiris, efektif nggak restoratif justice ini untuk menekan atau menurunkan angka tindak pidana tertentu? Karena kan nggak semua tindak pidana itu bisa restoratif justice. Nah, di undang-undang sendiri itu diatur, baru diatur itu di undang-undang terkait dengan sistem peradilan pidana anak ya, itu diatur sih tentang restoratif justice, tapi kan di undang-undang yang di tindak pidana yang lain itu belum. Adapun itu diatur terkait dengan restoratif justice itu diatur di ada peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia yang mengatur tentang restoratif justice. Ada juga peraturan kepala kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang restoratif justice. Nah, itu pada tataran Perkap Polri dan Perkap Kejaksaan RI. Nah, itu pada tataran itu. Tapi untuk di undang-undang sendiri itu baru diatur di sistem peradilan pidana anak, dan itu pun dia terbatas bahwa misalnya tindak pidananya itu bukan yang tindak pidana yang berulang, atau ancaman hukuman pidananya itu di bawah 7 tahun. Nah, jadi pada tindak pidana tertentu aja dia yang bisa diterapkan restoratif justice. Nah, sekarang kita mau bahas normatifnya atau empirisnya gitu. Kalau empirisnya yang tadi, apakah efektif dalam menurunkan angka tindak pidana restoratif justice ini, atau malah dia meningkat? Kenapa? Karena dia tidak mengalami atau tidak dikenakan sanksi pidana kurungan malah. Nah, karena tidak dikenakan sanksi pidana
penjara atau kurungan, ya dia melakukan lagi, atau masyarakat tidak takut melakukan kejahatan misalnya seperti itu. Nah itu kan yang berbicara data. Nah itu dari segi empiris yang berbicara data. Nah bagaimana dari segi normatif? Nah dari segi normatif misalnya menguji peraturan kepala kejaksaan tersebut, cari aja itu, ada itu peraturan kepala kejaksaannya terkait dengan restoratif justice, peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia terkait dengan restoratif justice itu ada. Nah kalau misalnya menguji perkap itu boleh juga. Nah kan gitu. Nah pidana apa yang diatur di restoratif justice di perkap kejaksaan dan perkap Polri itu. Nah kita tahu sendiri juga bahwa begini ya, pada dasarnya kan pidana perdamaian itu dia tidak menghapus pidana tapi mengurangi sanksinya, misalnya mengurangi ancaman hukumannya, bukan lama hukumannya itu bisa dikurangi. Misalnya dia yang ancaman hukumannya 7 tahun kan gitu, karena udah ada perdamaian bisa jadi dia aja ancamannya dikenakan hukuman itu 4 tahun gitu, atau 3 tahun karena udah ada perdamaian dan kerugian korban udah dipulihkan. Nah jadi berkurang, tapi kan dia tidak menghapus. Nah gitu. Peraturan kepala kejaksaan, peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia itu mengatur restoratif justice. Nah kan gitu, restoratif justice. Nah oke. Jadi di peraturan tersebut dia bisa aja ketika damai itu pidana itu selesai, ditutup. Nah, kenapa demikian? Itu kan harus diuji juga. Nah, kenapa nggak undang-undang yang mengatur hal tersebut? Kenapa sekelas peraturan kepala kepolisian, peraturan kepala kejaksaan yang mengaturnya? Nah, bagaimana itu terkait dengan azas yang digunakan? Nah, atau norma yang digunakan bertentangan nggak itu? Nah, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya kepala kepolisian dan kepala kejaksaan mengatur tentang restoratif justice terhadap tindak pidana tertentu, nah dengan aturan yang tertentu, nah itu memungkinkan nggak terjadinya misalnya penyalahgunaan wewenang, suap atau apa gitu, dari segi empiris misalnya gitu, berpotensi nggak kejadian seperti itu. Nah itu bisa kaji dari segi empiris, yang tadi bisa kaji dari segi normatif. Nah tentangan nggak dia dengan undang-undang ketika adanya perkap ini, kan seperti itu. Nah ini menarik juga. Nah oke, tadi terkait dengan restoratif justice juga itu dia mau kaji terkait dengan azas rechterlich ke pardon. Nah tapi belum dapat putusannya, coba kumpulkan aja dulu putusannya. Nah ya tadilah 3 atau 5, baca-baca dulu putusan itu. Kalaupun misalnya nggak dapat ya kan belum diuji tuh, diterapkan nggak putusan itu di putusan itu aja sini kan itu. Nah dari segi normatif, kan gitu, dari segi normatif, karena dia bicara putusan berarti dia udah tentukan metode penelitiannya itu yuridis normatif ya, gitu. Ya cari aja putusannya, nanti biar dibahas apakah putusan itu menerapkan ajas rechterlich ke pardon ini atau tidak. Gitu. Nah, bagaimana penerapannya dalam putusan ini? Gitu. Kan bisa diuji. Atau bagaimana ajas rechterlich ke pardon ini dalam putusan ini, putusan A, putusan B, putusan C, itu bisa dilihat bagaimana penggunaannya. Kan kita nggak tahu kan azas ini, kadang kan dia kan secara nggak dijelaskan ya, tapi dia bisa aja tersirat itu sudah diterapkan. Nah, kan gitu. Bagaimana? Jadi restoratif justice ini bisa juga dikaji secara normatif, bisa juga dikaji secara empiris. Sekarang kawan-kawan. Oke.
Nah, itu untuk restoratif justice. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan pinjaman online ilegal, disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya di video yang lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan untuk yang restoratif justice dan tindak pidana kekerasan seksual ini bermanfaat dan membuka ide baru bagi kawan-kawan. Ingat, kita saling mengingatkan kalau misalnya kami ada kekeliruan, mohon untuk diingatkan. Oke. Demikian opini masif kita pada kali ini, opini masyarakat progresif.